Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnaini Maulida. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang buat melalui video ini dengan judul Timeline Sejarah Desain. Yang pertama yaitu pada masa prasejarah, pada zaman Paleolitik dan Neolitikum. Pada masa prasejarah, manusia primitif menggunakan berbagai gambar dan simbol visual sebagai cara alami dalam mengomunikasikan gagasan, merekam peristiwa, menyampaikan berbagai informasi, dan sebagai media kegiatan ritual. Contoh karya peninggalan yaitu ada di Gua Laksok di Prancis. Lukisan dalam gua ini ditemukan oleh Marcel Ravidat pada tahun 1940. Lukisan-lukisan tersebut memiliki tujuan ritual magis untuk mendapatkan kekuatan dari hewan-hewan agar berhasil melakukan pemburuan. Selanjutnya ada Gua Altamira di Spanyol. Lukisan dalam gua ini ditemukan pada tahun 1876 oleh arkeolog setempat dan putrinya. Selanjutnya ada Marang di Kalimantan Timur. Lukisan dalam gua ini ditemukan oleh tim arkeolog gabungan Indonesia dan Prancis pada tahun 1982, 1983, dan 1986. Yang terakhir ada lukisan di dinding gua Pictograph, Hieroglyphs, Mesir, dan Inca. Elemen grafik yang menggambarkan kejadian melalui bahasa dalam bentuk simbol-simbol. Berikutnya pada masa prasejarah Ancient Art pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Seni kuno mengacu pada banyak jenis seni yang dihasilkan oleh budaya maju masyarakat kuno dengan beberapa banyak tulisan seperti Cina kuno, India, Mesopotamia, Persia, Palestina, Mesir, Yunani, dan Roma. Contoh karya peninggalannya yaitu Mesopotamia di Babilonia, Code of Hammurabi pada tahun 1754 sebelum Masehi. Cinta religius dan simbolik, dekorasi untuk objek utilitari, dan cerita mitologis. Yang selanjutnya yaitu abad pertengahan medieval art pada tahun 400 sampai 1400 Masehi. Seni abad pertengahan dunia barat mencakup ruang dan waktu yang luas, lebih dari 1000 tahun, seni di Eropa, dan pada periode tertentu di Asia Barat dan Afrika Utara. Ini termasuk gerakan dan periode seni utama, seni nasional dan regional, genre kebangkitan, kerajinan seniman dan seniman itu sendiri. Contoh karya peninggalannya ada di Giotto Lamentation of Christ pada tahun 1305 sebelum Masehi. Citra gelap, subjek biblical, mitologi klasik, arsitektur gotik. Dan ada juga Apocalypse Tapestry, adalah set perpandadi tua yang masih ada dengan ukuran ini. Yang berikutnya yaitu pada era Renaissance pada tahun 1400 sampai 1600. Renaissance ialah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang lebih pada tahun 1500. Perkataan Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance, yang artinya adalah lahir kembali atau kelahiran kembali. Contoh karya peninggalannya yaitu ada Scuola di Athena, fresko karya pelukis Raffaello Sanzio di Vatikan. Yang selanjutnya ada The Creation of Adam di Italia. Lukisan fresko karya seniman Italia Michelangelo yang merupakan bagian dari langit-langit Caval Sistina dilukis sekitar tahun 1508 sampai 1512. Ini menggambarkan narasi penciptaan Alkitab dari kitab Kejadian di mana Allah menciptakan kehidupan pada Adam, manusia pertama. Selanjutnya pada era Manierisme pada tahun 1527 sampai 1580. Manierisme memperlihatkan sisi individual seniman di samping juga pengaruh seni klasik Roma. Manierisme digunakan untuk menjelaskan gaya seni pada rentang waktu 1530 sampai 1580 yang memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik memanjang. Contoh karya peninggalannya yaitu Bronzino, Venus, Covid, Folly and Time pada tahun 1540-an. Fitur bergaya detail berlebihan dengan elemen dekoratif. Berikutnya yaitu era Baroque pada tahun 1600 sampai 1750. Baroque atau Barok adalah periode gaya artistik yang dimulai
sekitar tahun 1600 di Roma, Italia, dan menyebar ke sebagian besar Eropa selama abad ke-17 dan 18. Yang selanjutnya pada masa era Rokoko 1780. Kata Rokoko berasal dari rocaille, istilah bahasa Prancis untuk puing atau bebatuan. Jadi Rokoko adalah sesuatu yang mengacu kepada karya seni keras pada puing pahatan di taman seperti jembatan, batu, atau pilar. Contoh karya peninggalan yaitu Antonio Quate Embarcation for Citera pada tahun 1718 dengan karakteristik yang ringan, elegan, bentuk alami, desain asimetris, dan warna yang halus. Selanjutnya pada masa era Classicism pada tahun 1750 sampai 1850. Seni neoklasik juga disebut neoklasisisme dan klasisisme, sebuah gerakan luas berpengaruh dalam seni lukis dan seni visual lain. Selanjutnya pada era romantisme pada tahun 1780 sampai 1850. Sebuah gerakan seni sastra dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat abad ke-18. Contoh karya peninggalannya yaitu William Blake, The Ghost of a Flea pada tahun 1820 dengan elemen imajinatif, fokus pada gairah, emosi, dan mengamati indera. Selanjutnya yaitu era realisme pada tahun 1848 sampai 1900. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh banyak orang masyarakat luas. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan. Contoh karya peninggalannya yaitu Jean Francois Millet The Gleaners pada tahun 1857 yang penggambarannya mendetail tentang kehidupan sehari-hari. Berikutnya berlanjut pada masa abad ke-18, revolusi industri teknologi mesin. Yang pertama ada masa Art Nouveau pada tahun 1890 sampai 1910. Adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai dengan sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Gerakan ini juga memiliki komitmen untuk menghapuskan hierarki tradisional dalam seni, di mana pada masa itu banyak yang berpandangan bahwa seni lukis dan seni pahat superior jika dibandingkan dengan seni kerajinan dekoratif, yang menyebabkan gerakan ini lebih banyak memengaruhi jenis seni yang kedua. Contoh karya peninggalan seninya ada Alphonse Mucha, Champenois Imprimer Editor. Cetakan Mucha Francis ini adalah sebuah litograf atau litografi. Selanjutnya ada Art and Craft Movement pada tahun 1888. Art and Craft Movement adalah gerakan sosial dan seni di akhir abad ke-19 Masehi. Gerakan yang lahir di Inggris ini merupakan respon atas dampak revolusi industri pada kehidupan sosial dan estetik masyarakat Inggris ketika itu. Yang selanjutnya yaitu masuk ke awal abad 20, revolusi industri teknologi mesin, yang dimulai dari masa Form Follow Function pada tahun 1896. Adalah bentuk seni harus dibentuk oleh tujuan dan niatnya. Ini membandingkan bentuk komposisi dan fungsi atau tujuan objek. Salah satu yang dihasilkan yaitu plakat stil pada bahasa Jerman yang berarti gaya poster. Juga dikenal dengan istilah Plakat. Adalah gaya awal kesenian poster yang berasal di Jerman sekitar tahun 1900-an. Contoh lainnya ada cetakan asli dari Ludwig Holbein oleh Frenzel diterbitkan di Berlin pada tahun 1926, yaitu poster Mercedes. Yang terakhir ada Art Deco pada tahun 1920 sampai 1930. Art Deco adalah gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia ke-1 dan berakhir sebelum Perang Dunia ke-2, yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lainnya. Dari 1920 hingga 1939 yang mempengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, dan desain industri, maupun seni visual seperti fashion, lukisan, desain grafis, atau seni grafis, dan film. Contoh karyanya yaitu Chicago Poster, yaitu poster untuk Century of Progress World Fair, menunjukkan gedung pameran dengan perahu di atas air. Sekian penjelasan mengenai timeline sejarah desain dari masa prasejarah hingga Art Deco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.